Shalom kasih Kristus, satu pekan sudah kita lewati. Saya percaya ada banyak pertolongan dan jawaban Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman yang kita terima membukakan hati dan pikiran kita untuk memasuki lumbung-lumbung pertolongan, penyertaan, dan berkat bagi kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang baik dan indah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus tetap dalam firman Tuhan lewat renungan hari ini, sehingga firman yang disampaikan membawa satu keimanan kami semakin terus memiliki kehidupan yang kuat di dalam Engkau. Dan kami membawa setiap langkah hidup kami untuk terus berbuah di dalam Engkau, di mana Tuhan yang besar itu tidak mampu dibatasi dengan pikiran kami, dengan akal kami, dan kami mengizinkan agar Tuhan terus bekerja dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema membatasi Tuhan. Dalam Mazmur 78 ayat 41 demikian firman Tuhan, berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Kasih Kristus, ayat yang baru kita dengar adalah bagian Mazmur dari Asaf tentang pengajaran sejarah Israel waktu keluar dari Mesir. Asaf bin Berekia bin Simea adalah seorang ahli musik keturunan suku Lewi dari Bani Gerson pada zaman Raja Daud. Mazmur pasal 78 ini tulis Asaf untuk mengingatkan bangsa Israel akan kebodohan dan kekerasan hati mereka yang seringkali mencobai Tuhan dan menyakiti. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, membatasi yang kudus dari Israel. Di depan mata bangsa Israel, Tuhan membuat perkara-perkara ajaib di Mesir. Di padang gurun, Tuhan pada waktu siang melindungi mereka dengan tiang awan, dan pada waktu malam dengan tiang api. Bahkan dibelahnya gunung batu untuk mereka minum. Tercatat dalam Mazmur 78 ayat 14 sampai dengan 16. Tetapi berulang kali mereka mencobai Tuhan dan membatasi Tuhan. Pertolongan Tuhan dan mujizat tidak terjadi bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tetapi karena mereka membatasi Tuhan. Kita sering menaruh batasan bagi Tuhan. Kita terkadang meragukan akan kuasa Tuhan. Kekasih Kristus, yang menghalangi kuasa Tuhan yang besar dan pribadi Maha Tahu yang tahu segala sesuatu. Tuhan mengetahui waktu, tempat, bahkan tidak dapat dibatasi oleh jarak karena Ia ada dimanapun dan kapanpun. Karena itu Tuhan tahu apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi di bumi maupun di surga. Tuhan juga mengetahui segala sesuatu, apapun yang belum terjadi. Karena Tuhan ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Jadi yang menyebabkan mata rohani kita seringkali dibutakan untuk dapat melihat janji-janji Tuhan ialah kehidupan yang terfokus pada masalah. Manusia cenderung terhadap dirinya untuk memiliki rasa aman, rasa nyaman kepada sesuatu yang dapat dilihat secara kasat mata atau sesuatu yang dapat dilihat oleh mata. Bukan sesuatu yang masih angan-angan, samar-samar, apalagi yang belum dapat dirasakan atau dilihat. Padahal bila kita pikirkan, tidak ada seorang pun yang tahu secara pasti apa yang akan terjadi 3 jam ke depan, hari esok, minggu depan, apalagi 1 tahun ke depan. Oleh sebab itu, kita sebagai makhluk yang penuh dengan keterbatasan ini sangat memerlukan pribadi Tuhan yang tak terbatas oleh zaman, oleh ruang, dan waktu. Sesungguhnya Tuhan rindu setiap hari dari kita dapat benar-benar mempercayainya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan kita. Kasih Kristus, kita perlu menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang melebihi dari segala apapun, baik dengan sesama, dengan kekayaan, atau harta benda, dengan jabatan atau kedudukan. Di mana itu semua adalah sementara. Saat kita memprioritaskan Tuhan, kita dapat melihat kuasa-Nya bekerja dengan sempurna dalam seluruh area kehidupan kita. Jangan pernah membatasi, apalagi meragukan kuasa Tuhan ketika timbul dalam hati kita.
Tuhan mempunyai banyak cara untuk menjawab doa dan pergumulan kita. Segala apapun, bahkan sesuatu hal yang paling tersulit pun akan menjadi mungkin di tangan Tuhan. Dan itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percayalah, Tuhan sumber mujizat dan Tuhan telah menciptakan alam semesta dan segala isinya dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi masalah-masalah kehidupan kita. Jangan kita batasi Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Kekasih Kristus, saat kita menolak untuk percaya, secara tidak langsung kita telah menolak Tuhan dengan segala keajaibannya. Saat kita tidak mengandalkan Tuhan, kita juga sudah menolak penyertaannya. Seseorang yang menolak Tuhan tidak akan pernah mendapatkan berkat. Mari janganlah kita membatasi Tuhan dan izinkan Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah kekurangan jalan. Kalau Tuhan begitu setia dan memberikan pertolongan terhadap bangsa Israel di masa lalu, percayalah saat sekarang pun Tuhan masih sama setianya untuk menolong kita sebagai orang Israel rohani. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang memimpin kehidupan kami untuk terus mempercayai kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga iman percaya kami dimampukan, dikuatkan, bahkan tidak membatasi kuasa Tuhan yang dahsyat, yang ajaib itu. Biarlah kami terus dipenuhi dengan firman-Mu, sehingga keajaiban, kedahsyatan, keluar biasaan terjadi dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam setiap pelayanan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.